Mengejutkan, Front Mahasiswa Timur, bebaskan Ruslan Buton. Jangan diskriminasi pada kapten kami. Sungguh keterlaluan, tidak diizinkan bertemu Ruslan Buton, pengacara komunikasi batin. Tony Tahta, pengacara dari tersangka ujaran kebencian Ruslan Buton, mengaku tidak diizinkan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk bertemu kliennya. Dia mengaku hanya sekali bertemu Ruslan dan tidak lagi diperkenankan menjenguk setelah itu. Malukan saya sebagai pengacara, punya klien nggak pernah jumpa. Nggak boleh jumpa sekarang, kata Tonin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 10 Juni 2020. Menurut dia, Mabes Polri yang saat ini menahan Ruslan beralasan bahwa sedang masa pandemi COVID-19. Ketika ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Ruslan Buton untuk membicarakan gugatan pra-peradilan, Tonin mengaku menggunakan kebatinan. Lewat kebatinan, nggak ada komunikasi telepon, nggak ada ketemu, nggak ada, kata dia. Pada hari ini Rabu 10 Juni 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berencana menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan Ruslan Buton. Namun, sidang tersebut akhirnya ditunggu hingga Rabu pekan depan, 17 Juni 2020, karena tergugat tidak hadir. Mengapa mereka tidak hadir? Tony mengatakan, dalam gugatan pra-peradilan atas penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka terhadap Ruslan Buton ini, ada beberapa orang yang digugat, yaitu Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dan Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri. Tonin mengaku kecewa atas ketidakhadiran tergugat. Menurut dia, para tergugat dalam pra-peradilan ini tidak menghargai hukum. Padahal menurut dia, pengadilan sudah memanggil tergugat sejak Kamis 4 Juni lalu. Artinya disuruh masyarakat menghargai hukum. Ternyata, mereka tidak menghargai hukum dengan tidak datang pra-peradilan, kata dia. Front Mahasiswa Timur Indonesia, bebaskan Ruslan Buton. Lawan komunis. Kelompok mahasiswa tergabung dalam Front Mahasiswa Timur Indonesia yang disingkat FMTI mendesak pemerintah untuk membebaskan Kapten Ruslan Buton. Mereka juga mendesak untuk melawan paham komunis yang mulai muncul kembali di bumi Indonesia. Dengan demikian, dikatakan koordinator FMTI Enal Buton dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat FMTI Jalan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Senin 8 Juni 2020 siang. Ia mengingatkan bahwa Kapten Infanteri TNI AD Ruslan Buton adalah salah satu tokoh masyarakat timur yang dihormati. Saat ini, Ruslan Buton menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, menghina penguasa, atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. FMTI bangkit bersuara atas tertindasnya salah satu tokoh terbaik kami dari Indonesia Timur, Kapten Infanteri TNI AD Ruslan Buton. Dia tidak bersalah. Dari surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, menurut kami tidak ada unsur pidana, dan dia pun tidak mengganggu atau mengancam kedaulatan NKRI, kata Enal Buton, yang namanya mirip-mirip ada butonnya. Lanjutnya, dibanding Ruslan Buton, yang sudah teruji kesetiaannya terhadap NKRI, negara seharusnya lebih khawatir akan ancaman paham komunis. Sejarah Indonesia mencatat bagaimana paham yang diwujudkan menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI, telah memberikan catatan kelam dengan kondisi Indonesia seperti sekarang ini. Potensi ancaman menjadi semakin kuat. Mencermati kondisi negara saat ini, pemerintah lemah dan gagal dalam memberantas organisasi terlarang, PKI. Keberadaan PKI yang menghantui seluruh masyarakat Indonesia dan membuat kegaduhan baik secara individu maupun kelompok, ungkapnya. Enal Buton melihat ancaman kebangkitan komunis ini telah menjadi semakin terlihat jelas. Ia menjelaskan bagaimana seorang keturunan anggota PKI
bisa dengan bangga menyatakan dirinya anak PKI. Ia juga mengaku mengetahui bagaimana kajian-kajian paham komunis semakin getol diselenggarakan. Salah satu anggota DPR RI yang mengaku dan bangga sebagai anak PKI. Kemudian banyak diskusi terkait bangkitnya komunis. Diskusi ini diagendakan secara rahasia dan tidak diketahui oleh publik, tegasnya. Salah satu inisiator PMTI ini mengingatkan, paham komunis yang ada di Indonesia ini berasal dari negara yang sedang menguasai ekonomi bangsa Indonesia. Ia mengaku, Front Mahasiswa Timur Indonesia sudah melakukan kajian mendalam terhadap cara-cara licik komunis yang ingin menguasai NKRI. Mengingat histori sejarah PKI yang ingin menguasai negara kita. Banyak pahlawan-pahlawan yang dibantai habis-habisan. Baik itu kiai, santri, dan jenderal-jenderal besar pun dibantai, tuturnya. Enal Buton menambahkan, PMTI mendesak pemerintah penegak hukum TNI Polri untuk menjaga keamanan negara dari ancaman komunis maupun PKI. Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera copot Kepala Badan Intelijen Negara. Kami dari Front Mahasiswa Timur Indonesia menuntut segera bebaskan Kapten Infanteri TNI AD, Ruslan Buton, kata Enal Buton. Ia menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan, PMTI akan menggelar aksi besar-besaran. Jika tuntutan itu tidak diindahkan, maka kami Front Mahasiswa Timur Indonesia melakukan aksi besar-besaran, tutup Enal Buton. Ternyata bukan hanya Ruslan Buton yang harus diperhatikan. Nasib Papua, protes anti-rasisme, tapi diancam penjara seumur hidup. Direktur Amnesty International Indonesia, AII, Usman Hamid menyoroti aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Pada Agustus hingga September 2019, sekelompok organisasi masyarakat menyerang asrama mahasiswa Papua dan menuduh mereka membuang bendera merah putih ke saluran air. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat, diikuti rangkaian aksi protes di kota-kota besar, termasuk Papua. Sebagian besar aksi protes menentang rasisme itu diselenggarakan secara damai. Tapi, para pendemo justru ditangkap oleh polisi atas tuduhan makar yang diatur dalam pasal 106 dan 110 KUHP. Mereka dipenjara dan diancam hingga pidana seumur hidup, kata Usman di Jakarta, Selasa 9 Juni. Berdasarkan hasil pemantauan Amnesty International, setidaknya terdapat 96 orang yang ditangkap karena mengungkapkan ekspresi serta pendapat secara damai. Sungguh banyak sekali, hampir 100 orang. Aksi damai itu untuk merespon tindakan rasisme yang terjadi di Malang dan Surabaya. Seharusnya polisi memfasilitasi mereka yang ingin menyampaikan pendapat secara damai. Jika para demonstran memang terbukti melakukan kekerasan atau anarkisme, tindakan hukumnya juga harus proporsional dan tanpa kekerasan, ucap Usman. Usman menilai hak atas kebebasan berekspresi yang dilakukan secara damai harus dilindungi. Di lain sisi, Ade Armando dipolisikan masyarakat Minang. Apakah dia akan segera ditangkap? Sosok Ade Armando lagi-lagi memantik kontroversi. Dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas UI itu dilaporkan polisi karena dinilai mencemarkan nama baik masyarakat Minangkabau menyangkut polemik Injil berbahasa Minang. Dilaporkan, Ade pun buka suara soal dilaporkannya dirinya. Ia tak merasa bersalah dan tidak mempersoalkan jika memang sampai dilaporkan ke polisi. Buat saya, nggak masalah dipolisikan. Memang salah saya apa? Kata Ade dilansir dari Viva News Rabu 10 Juni 2020. Dia menyampaikan alasan menggunakan istilah masyarakat Minang terbelakang karena melarang Injil bahasa Minang. Ia menekankan Injil itu bukan kitab maksiat. Memang masyarakat Minang mengharamkan Kristen. Injil berbahasa Arab saja ada. Kok Injil berbahasa Minang dilarang? Itu yang saya sebut terbelakang. Kuasa hukum kedua organisasi tersebut, Wendra Yunaldi, menyebutkan Andre dilaporkan ke polisi
karena dinilai ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap masyarakat Minangkabau. Selain itu, pelaporan juga berdasarkan permintaan dari para ninik mama. Paling tidak hari ini, kegaduhan ada di media sosial. Kita tidak ingin kegaduhan ini sampai pada hal yang lain. Kita melihat berseliweran berita dan menuduh Minangkabau dan lainnya tanpa mengetahui Minangkabau itu sendiri, kata Wendra Yunaldi. Setelah dilaporkan, apakah Ade Armando juga akan seperti Ruslan Buton yang langsung ditangkap?